Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bacaan mad iwad. Bisa dibuka di bab 3. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca kalimat yang mengandung bacaan mad iwad. Coba sebelum kita masuk ke materi, anak-anak silakan membaca kalimat ini. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkan setiap hari kita baca Al-Quran, tadarus, hafalan, dan kita yang mahir membaca Al-Quran, itu Allah memuliakan kita dan kelak akan bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Jadi, mari kita sama-sama semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Memasuki materi tentang mad iwad. Membaca kalimat yang mengandung mad iwad. Jadi, mad iwad itu cara membacanya panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat atau bisa dikatakan dengan 2 ketukan. Gitu ya. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Mari kita coba membaca kalimat yang mengandung bacaan mad iwad. Loh, itu kenapa kok ada merahnya, tak ada tanda panahnya? Nah, jadi bacaan mad iwad itu apabila ada kalimat yang di akhirnya itu hurufnya tanwin. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu adalah harokat yang dia itu garisnya 2. Ya, jadi garisnya ada 2. Misalnya fathatain seperti yang ini, rohiman. Nah, ini kan fathatain. Garisnya ada 2, fathahnya ada 2, jadinya fathah tain. Pun kalau misalnya dia garisnya di bawah ada 2, namanya kasroh tain. Ketika ada dhammah, kemudian dia ada lengkungannya, ada tambahannya, berarti dia dhammah tain. Sekarang kita akan belajar cara membaca mad iwad. Nah, Bu, lingkaran ini apa sih namanya? Lingkaran ini, ya, ini namanya adalah biasa disebut dengan waqaf. Jadi tanda waqaf ini bermaksud bahwa ini itu adalah tanda berhenti, gitu. Tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan kalau bacaan mad iwad itu adalah jika kalimat tersebut huruf akhirnya itu tanwin. Tapi ketika ada waqaf ini, lingkaran ini, itu dia tidak dibaca tanwin. Contoh seperti rohiman, tapi dibacanya rohimah gitu karena ada tanda waqafnya. Dia tetap panjang karena dia termasuk bacaan mad iwad. Jadi bukan rohiman tapi rohimah. Huruf terakhirnya jadi agak panjang. Berapa panjangnya? Bisa 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Sampai sini paham ya? Oke, coba kita baca bersama-sama. Bu Guru membaca, anak-anak menirukan. Kita baca dari yang paling atas. Ada rohiman, ya, ini rohiman. Tapi ketika dibaca dalam Al-Quran tulisannya menjadi rohimah, oke? Dibacanya menjadi rohimah. Coba kita ulang ya. Bu Guru membaca, anak-anak menirukan. Rohiman sama dengan rohimah. Coba bersama-sama 3, 2, 1. Rohiman sama dengan rohimah. Tuh, ya. Oke. Yang bawahnya coba kita baca bersama-sama. Sami'an sama dengan sami'a. Bersama-sama sami'an sama dengan sami'a. Selanjutnya kita baca
Basiron sama dengan basiro. Bersama-sama. Basiron sama dengan basiro. Oke, jadi kita itu membacanya huruf terakhirnya jadi 2 ketukan atau 2 alif, jadi basiro ya. Kemudian yang atasnya jadi sami'a, atasnya lagi jadi rohima, begitu ya. Jadi itulah bacaan mad iwad yang apabila ada kalimat yang huruf terakhirnya itu tanwin, kemudian ada wakofnya atau lingkaran ini ya, tapi dibacanya menjadi rohima gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan bacaan mad iwad selanjutnya ya, sama seperti yang sebelumnya hanya dengan contoh yang berbeda. Kita baca bersama-sama ya. Bu guru membaca, kemudian anak-anak menirukan. Ingat, apabila ada tanda wakaf berarti kita membacanya tidak tanwin. Contoh, wifaqon sama dengan wifaqo ya. Jadi yang ketika di Al-Quran itu tuh bacanya dia huruf terakhirnya tanwin, tapi kita membacanya tidak tanwin karena ada tanda wakaf atau selingkaran ini ya. Kita ulangi. Bu guru membaca, anak-anak menirukan. Wifaqon sama dengan wifaqo. Bersama-sama 3, 2, 1. Wifaqon sama dengan wifaqo. Bawahnya kita lanjutkan. Masalan sama dengan masalah. Kita ulang ya. Bu guru membaca, anak-anak menirukan. Masalan sama dengan masalah. Kemudian bawahnya kita baca Bu guru dulu. Kemudian yang bawahnya kita baca Bu guru dulu, baru anak-anak menirukan. Ma'asyan sama dengan ma'asya. Ma'asyan sama dengan ma'asya. Jadinya tanwinnya tidak dibaca, huruf terakhirnya hanya menjadi panjang. Nah, itulah bacaan mad iwad. Kenapa kita penting membaca atau belajar tentang tajwid? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid adalah bentuk penghormatan terhadap firman Allah, memahami hukum bacaan, membuat bacaan lebih indah dan benar. Jadi, kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa kita harus belajar panjang pendeknya? Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, itu adalah bentuk kita mencintai Al-Quran dan juga mencintai firman-firman Allah. Kesimpulannya adalah kalimat yang mengandung mad iwad panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Setiap bacaan Al-Quran memiliki cara membaca yang berbeda dan penting untuk dikuasai agar bacaan Al-Quran menjadi lebih baik. Nah, setelah anak-anak tadi belajar tentang bacaan mad iwad, tentunya sudah paham ya bagaimana cara membaca mad iwad. Jadi kalau di Al-Quran kemudian ada huruf yang terakhirnya tanwin, kemudian ada tanda wakofnya ini, selingkaran ini, itu cara membacanya. Jadi huruf terakhirnya tidak tanwin tapi menjadi panjang. Setelah anak-anak belajar tentang mad iwad, nah, jadi diingat-ingat apabila ada huruf yang terakhirnya itu tanwin, kemudian ada tanda wakof atau lingkaran ini, cara membacanya menjadi panjang 2 alif atau 2 ketukan. Rohiman sama dengan rohima. Jadi tidak menjadi tanwin karena ada wakofnya. Ya, baik. Sampai sini tentunya sudah paham. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran.